rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi tamim Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang mendudukkan kita di taman-taman surga, masjid, majelis zikir, majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita dari segenap makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, untuk duduk di majelis ilmu, di masjid. Bukan karena kita bebas dari dosa, bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini keren, tapi murni mutlak semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada yang lebih pintar, tidak Allah dudukkan. Mungkin ada yang lebih kaya, tidak Allah pilih. Mungkin ada yang lebih kuat, tidak Allah masukkan ke dalam taman-taman surga. Maka kita syukur kehadirat Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih pilih kita. Kita lanjutkan kajian kita dengan buku Panduan Ringkas Wudu Sholat Zikir secara sunnah sampai ke kemarin itu terakhir apa ya Pak? Kemarin terakhir kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah sekarang membasuh wajah. Oh, niat, sorry. Niat terlebih dahulu, halaman 21. Ya. Ini masuk ke salah satu kewajiban di dalam wudu, yaitu niat. Niat dalam hati, niatnya itu ketika wudu, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i ini beliau mewajibkan niat itu ketika melakukan amalan. Bapak mau sholat, maka niatnya ketika awal melakukan sholat, yaitu takbiratul ihram. Kita mau wudu, berarti niatnya awal melakukan wudu. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pertama kali yang diwajibkan di dalam perbuatan wudu itu adalah wajah, muka. Untuk kumur-kumur nggak wajib, sunnah. Untuk masukkan air ke hidung tidak wajib, hukumnya sunnah. Membasuh tangan sampai pergelangan pun juga hukumnya sunnah. Yang pertama kali wajib justru adalah wajah, muka. Maka niatnya itu ketika di muka. Waktu basuh muka, niat dalam hati, niatnya saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, yang biasanya kita jadiin bahasa Arab, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau bahasa Indonesia pun nggak masalah Pak, karena niat itu intinya dalam hati, bukan lisan. Jadi kalau hati itu yang penting paham. Kalau lisan harus bahasanya ditentukan. Ini bahasanya bahasa Indonesia atau selain Indonesia, Arab atau enggak. Itu kalau lisan. Tapi kalau hati itu enggak perlu bahasa. Maka boleh niatnya itu pakai bahasa Indonesia boleh, ya Pak ya. Jadi enggak menyusahkan. Saya niat wudu, dah minimal begitu dah. Waktu membasuh wajah.
Mana dalilnya? Nah ini kadang teman-teman kita, sebahagian saudara-saudara kita ini suka agak kritis ya. Saya nggak bilang usil, tapi kritis. Suka nanya, dari mana itu? Usolli, dari mana itu nawaitul wudu'a di rafil hadatin? Kan Nabi nggak pernah buat. Nah ini biasanya ini suka ada yang kritisnya tuh gitu. Nabi kan nggak pernah, memang Nabi pernah ngajarin nawaitul wudu atau usolli fardo zuhur misalnya. Nah ini dalilnya pertama ya, hadis secara umum dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan hanya tergantung dengan niatnya. Amalan apa aja tergantung niat. Amal benar, walaupun jika niatnya salah jadi salah. Amal salah, niatnya benar, tetap salah. Nggak bisa amal yang salah dengan niat yang benar jadi benar, nggak bisa. Jadi amal dan niat harus sama-sama benar. Ada orang korupsi, niatnya buat sedekah anak yatim, bagus niatnya, tapi caranya salah, dia korupsi. Maka apakah korupsinya jadi halal? Gimana Pak? Nggak, saya pengen pergi haji nih, biar cepet, maka caranya misalnya nyolong kotak amal misalnya. Kira-kira apakah hajinya bakal diterima? Enggak, tetap aja nggak benar. Atau umrohnya nggak bisa, walaupun niatnya baik tapi amalannya salah, tidak bisa dihalalkan dengan niat yang baik. Maka amalan dan niat ini harus sejalan. Maka yang dimaksud amal di dalam hadis ini adalah amal-amal soleh. Amal salah nggak bisa diniatin. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Amalan yang mana? Kalau amalan yang salah nggak pakai niat, emang udah salah. Misalnya orang mau judi, orang mau minum khamar. Saya niatnya ya untuk ya biar seger badan lah sedikit misalnya, atau biar melupakan sedikit masalah. Niatnya itu biar nggak ganggu orang, daripada saya nyuri mendingan saya mabok. Itu kan niatnya itu seakan-akan kayak bagus. Amal yang salah nggak ngefek niat apapun yang bagus ya. Maka dalam hadis ini yang dimaksud amalan-amalan itu amalan yang baik, itu yang harus sesuai dengan niatnya. Seperti misalnya makan itu nggak baik, dibilang buruk enggak, dibilang sunnah juga enggak, dibilang bagus enggak, dibilang enggak bagus juga enggak, dia mubah, netral. Tidur misalnya, itu netral. Kita nggak bisa bilang tidur itu jahat atau tidur itu baik. Misalnya ada orang yang kewajibannya nggak boleh tidur, terus tidur, jahat berarti, salah kan amalnya. Suruh kerja misalnya, malah tidur, bosnya nggak ada, dia tidur. Ini tidurnya salah. Misalnya, Anda nggak nyinggung siapa-siapa, ini nggak. Kalau tersinggung ya alhamdulillah gitu ya, tinggal istighfar. Misalnya tidur, ada waktunya tidur salah. Terus ada orang yang waktunya tidur, nggak tidur. Waktunya tidur tuh nggak tidur, malam tuh main game aja, nonton aja. Akhirnya menyebabkan ngantuk di waktu yang nggak boleh tidur. Maka tidak tidurnya salah. Tapi ketika tidur pada waktu yang tepat, pada porsi yang tepat, tidurnya jadi baik. Maka tidur itu tidak bisa dibilang baik, tidak bisa dibilang salah. Tidak bisa dibilang benar, tidak bisa dibilang salah. Maka perbuatan yang netral kayak gini bisa diniatkan dengan niat yang baik. Kita ini kalau tidur ini niat apa enggak Pak? Itu penting ini. Makan itu niat, jangan enggak niat, sayang. Tidur niat untuk biar saya lebih seger nanti ibadahnya. Niat biar nanti saya memberikan porsi hak pada tubuh. Ini niat pentingnya itu ya.
Maka niat yang dimaksud di dalam hadis ini, sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat adalah bukan amalan yang buruk, bukan maksiat. Maksiat nggak bisa diniatin apa-apa, walaupun niat baik ya. Terus kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Hanya yang gak dia niatin gak dapat, yang dia niatin dapat. Walaupun melakukan suatu amalan tapi gak diniatkan karena Allah, gak dapat ridho Allah. Kita sholat tapi niatnya hanya semata-mata nyari muka sama bos. Kita zikir semata-mata nyari niatnya, karena enak kan. Jadi orang soleh itu pura-pura gampang aja, bawa-bawa tasbih depan calon mertua ini mau ngelamar, Allah 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 Allah, jadi Pak Haji, Allah 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 Allah. Mudah untuk jadi pura-pura jadi wali atau pura-pura jadi orang soleh itu gampang, nggak perlu belajar. Nipu tuh nggak pakai sekolah, Pak. Mudah aja, pura-pura Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Jadi Pak Haji, saya ingin melamar, kalau boleh anak Pak Haji, karena saya ada minat. Allahumma sholli ala sayyidina Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, gayanya itu gayanya. Nah, niatnya itu walaupun perbuatannya bagus, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, nggak dapat ya. Mungkin dapat anaknya Pak Haji karena diniatin. Niat zikirnya itu kadang-kadang banyak orang yang, saya pengen sekali biar utang-utang itu lunas, akhirnya baca Waqiah 41 kali semata-mata biar utangnya lunas. Setelah Waqiahan 41 kali atau Yasin 41 kali, bolak-balik demi biar utangnya lunas. Bagus amalannya, tapi niatnya semata-mata hutangnya lunas. Setelah Allah kasih pasti sesuai niatnya, Allah kasih. Wa innama likulli imri'in ma nawa, Allah pasti akan ngasih sesuai niat, pasti. Kata Nabi itu pasti. Tapi setelahnya nanti dapat pahala apa enggak? Kalau semata-mata niatnya hanya untuk dunia, ya nggak dapat pahala nantinya. Kalau semata-mata biar berjodoh dengan perempuan yang diincar, ya dapat perempuan itu aja. Makanya lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang pindah hijrah dari Mekah ke Madinah niatnya untuk dapat ridho Allah dan ridho Rasul, maka dia mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasul. Jauh Pak, Mekah Madinah 500 km kurang lebih. Jauh, capek-capek hijrah, niatnya untuk Allah dan Rasul, dapat dia surga dunia, surga akhirat. Tapi kata Nabi, wa man kanat hijratuhu ila lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya capek-capek pindah daripada Mekah ke Madinah, niatnya semata-mata untuk dapat dunia, semata-mata biar dipuji, itu dunia itu nggak mesti harta, semata-mata harta saja, semata-mata untuk dapat perempuan yang ingin dia nikahi, namanya Ummu Qais. Dulu di zaman Nabi ada sahabat Nabi ini yang pergi ke Madinah itu semata-mata agar bisa menikahi seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ya, walaupun janda tapi menggoda lah, gitulah lebih kurang lah kan. Nah, jadi ketika hijrah niatnya itu semata-mata biar bisa kawin aja sama Ummu Qais. Maka sama Nabi sindir, siapa yang hijrahnya pindahnya dari Mekah ke Madinah semata-mata untuk kawin, maka hijrahnya dapat apa yang dia niatkan. Fa hijratu ila ma hajara. Udah dapat itu aja. Nanti di akhirat rugi. Maka kalau kita sayang dengan amalan kita, kalau kita sayang dengan perbuatan yang sudah kita lakukan, perbuatan soleh yang kita sudah usahakan, ataupun kalau kita sayang dengan pengorbanan yang sudah kita lakukan, jangan sampai diniatkan untuk karena selain Allah. Capek ngajar, menyediakan waktu, kemudian dengan tenaga, kemudian dengan perongkosan sebahagiannya, bapak ngaji, ngantuk-ngantuk lagi, duduk lagi.
Tapi kalau semata-mata niatnya hanya dunia, sayang. Berarti kita menganggap murah amalan yang semestinya mahal di sisi Allah. Mestinya duduknya kita ini udah bisa dapat surga, tapi gara-gara kita cuma niat amplop, gara-gara kita cuma niat pamor, gara-gara biar kita dilihat, oh ini orang rajin ngaji, gara-gara di situ ada calon mertua yang kita sedang incar-incar anaknya, semata-mata itu, maka yang tadinya mestinya dapat surga dengan segala isinya, bidadari dengan segala kecantikannya, kita cuma dapat perkara remeh dunia yang sementara. Ini sangat amat rugi. Kalau kita sayang dengan amalan kita, perbaiki niat. Kalau kita sayang dengan usaha yang kita lakukan, hati-hati dengan niat. Bukan nggak boleh kita baca waqiah untuk menghindari kemiskinan, dan itu sebagaimana yang Nabi janjikan. Bukan nggak boleh, Pak. Tapi yang nggak boleh semata-mata niat dunia, itu yang nggak bisa, yang jangan. Karena sayang. Satu daripada idza waqa'atil waqiah itu udah berapa huruf? Idanya aja sudah 3 huruf, waqa'at sudah 5 huruf, al-waqi'ah ada 7 atau 8 huruf. Itu kira-kira sudah 25, 24, sekitar itu 20-an huruf. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, itu pahalanya sudah dapat 10. Terhitung 1, dan 1 dikali 10 berarti 10. Maknanya kita cuma baca 1 ayat idza waqa'atil waqi'ah itu sudah dapat 250. Berapa ayat yang ada di dalam surat waqi'ah? Berapa ratus atau mungkin ribu pahala yang kita dapat dengan membaca sekali waqi'ah. Terus kita hanya semata-mata untuk menghindari kemiskinan dunia. Terlalu remeh, terlalu murah. Jadi gimana dong kita? Tapi saya baca waqiah itu ya memang karena janji Nabi. Nabi bilang man qara'al waqiah, siapa yang membaca waqiah fi kulli lailah, pada setiap malam, kata Nabi SAW, wuqiya atau waqahullahu minal faqr, kana amanan minal faqr, Allah amankan dia dari kemiskinan. Allah lindungi dia dari kemiskinan kalau baca waqiah tiap malam. Sehingga kita baca waqiah itu niatnya semata-mata miskin. Jangan. Itu yang jangan. Niatnya menghindari kemiskinan di dunia, miskin dengan iman, miskin dengan ilmu, miskin dengan rasa malu, miskin dengan takwa, miskin dengan hartanya, miskin dengan kesehatannya, miskin dengan waktunya. Itu dunia. Juga kita ingin agar tidak miskin besok di akhirat. Capek-capek udah beramal, berbuat soleh, pahalanya nggak ada karena diambil sama orang-orang yang kita zolimi, yang kita sakiti, yang kita kecewakan, yang kita pernah gibah, yang kita pernah pukul, yang pernah kita aniaya. Akhirnya kita miskin. Kita nggak mau miskin di akhirat, nggak mau miskin di dunia juga nggak mau. Maka kata ulama begini, lau annakum takhafunan nar, lau annakum lau kuntum takhafunan nar kama kuntum takhafuna minal faqr lanajautum minha. Kalau kita khawatir takut dari neraka seperti kita khawatir dan takut dari kemiskinan, niscaya kita akan bebas daripada api neraka. Kalau ketakutan kita kepada neraka nggak perlu lebih, sama aja seperti kita takut miskin, nggak perlu lebih. Takutnya kita kepada neraka itu seperti kita takut kepada kemiskinan, itu kita akan bebas daripada neraka. Kita akan diselamatkan Allah daripada neraka. Lihat bagaimana kita takut dengan kemiskinan. Berapa banyak orang-orang yang mengorbankan uangnya, waktunya, kebersamaan bersama keluarga karena khawatir miskin. Berapa banyak orang yang tidak mempedulikan dengan rasa malunya ataupun juga dengan harga dirinya, yang penting kaya, yang penting banyak duit. Nggak apa-apa dicaci maki, nggak apa-apa diketawain orang se-Indonesia, nggak apa-apa ditangkap oleh polisi, nggak apa-apa nama baik saya dijatuhkan, yang penting saya kaya. Tuh yang korupsi. Yang penting saya punya jabatan gede, nggak apa-apa orang semua cemooh, nggak apa-apa, yang penting saya kaya, karena takut miskin.
Kalau ketakutan kita kepada neraka seperti itu saja, kita bangun pagi subuh-subuh langsung cek handphone, ataupun juga lihat bagaimana transferan udah masuk apa belum, ataupun juga dengan siap-siap kerjanya. Itu semua karena apa? Semuanya karena kita khawatir kalau kita kekurangan kebutuhan kita di dunia. Itu namanya miskin. Maka kalau kita khawatir kepada neraka seperti itu saja, beres Pak, bebas nanti dari neraka. Nah sekarang kita ingin niat kita ini, kenapa kalau ketika kita sholat, ketika kita wudhu, kita diharuskan menghadirkan niat agar betul-betul ibadah kita diterima Allah. Niatnya saya niat, tanpa niat pun kan Allah udah tahu. Kalaupun nggak pakai nawaitul wudhu, saya niat wudhu, kan Allah maha tahu. Kalaulah kita ke tempat wudhu, kita pakai ambil buka keran, kumur-kumur, masukin air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, usap kepala dan basuh kaki, itu namanya apa? Wudhu. Ngapain lagi pakai niat? Kan Allah juga tahu kalau kita lagi wudhu. Maka ngapain kita dalam hati kita sebutkan saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa lagi? Padahal Allah juga maha tahu niat kita bagaimana. Untuk memastikan agar betul-betul amalan yang kita lakukan benar-benar karena Allah, benar-benar untuk ibadah. Ini seperti kita komitmen. Kita komitmen, misal ini Pak, ada orang dia suka sama seorang perempuan, cinta sekali. Terus kemudian dia hanya bilang gini kepada si perempuan itu, kamu mau nggak bersetubuh dengan saya? Tenang, saya akan bertanggung jawab kepada semua keperluan kamu dan anak kita nantinya. Mau nggak kamu? Tapi nggak pakai akad. Yang penting pokoknya saya cinta kamu itu sudah cukup. Kamu cinta saya cinta kamu. Jadi kita sama-sama suka. Pokoknya saya nggak bakal meninggalkan kamu. Ini kata si laki-laki. Setelah kita selesai dengan, yang penting kita udah hidup serumah dengan syahwat kita terpenuhi, saya akan bertanggung jawab kepada zohir dan batin kamu dan anak-anak kita nanti. Tapi nggak mau akad nikah. Kira-kira apakah jadi halal? Nah, ini untuk komitmen. Niat itu komitmen kita kepada Allah. Walaupun tahu kita bakal berbuat baik kepada si perempuan yang tadi naudzubillah mau digauli, tetapi tetap harus ada komitmennya, tetap harus ada akadnya. Niat itu akad kita kepada Allah. Memastikan, ya Rob, saya wudhu ini karena engkau. Saya wudhu ini untuk mengangkat hadas kecil karena engkau. Nah, ditambah kalau pandangan ulama fikih, jadi ketika Nabi bilang innamal a'malu binniyat, amal itu sesuai dengan niat. Dari mana niat itu harus ketika awal melakukan sesuatu? Kenapa nggak sebelumnya aja? Kemarin pernah saya bahas Pak, bedanya karena kata-kata niat beda dengan azam. Kalau azam, Bapak niatnya, keinginannya sebelum melakukan amal. Ini kata Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau kita sekarang pengen umroh, niat dulu. Niat Pak, insya Allah umroh, insya Allah kita niat umroh. Tapi niat bahasa Indonesia umroh, itu dalam bahasanya masih disebut azam. Kalau niat itu harus bertepatan, berbarengan dengan perbuatan yang akan kita niatkan. Jadi niat umroh kita sebenarnya itu nanti. Kalau udah di sana, udah di mikot, kemudian kita ihram, kita ganti baju, kita mandi, ganti baju, nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai wangi-wangian. Sudah ihram, sudah ganti baju, terus kita ketika selesai sholat sunnah ihram, kita niat ihram. Ketika kita mulai menuju Mekah, kita niat umroh. Itu baru niat sejatinya. Kalau sekarang kita dari jauh-jauh hari ini udah niat, itu secara bahasa Arab namanya azam. Sedangkan yang Nabi wajibkan adalah an-niyat, bukan al-azam, al-azmu.
Nah, sehingga Imam Syafi'i mengambil hati-hati, lebih baik niatnya itu ketika melakukan sesuatu, yaitu ketika membasuh muka. Nanti takbiratul ihram begitu juga dalilnya, karena Nabi menyebutkan al-niat bukan al-azam, jadi kewajiban itu ketika basuh, ketika takbiratul ihram. Kalau Bapak pergi dari kantor ataupun juga dari rumah pergi ke masjid, buat apa? Mau ngapain? Sholat. Apakah itu sudah jadi niat sholat? Jadi nanti nggak perlu takbiratul ihram, nggak perlu sholat, nggak perlu niat lagi? Enggak. Itu namanya azam. Ya, itu bedanya. Niatnya nanti ketika awal melakukan sesuatu yang diniatkan, yaitu takbiratul ihram. Ini dibedakan antara azam dengan niat. Jelas apa enggak Pak kira-kira? Nah, itu Kemudian dari mana ada lafaz nawaitul wudu'a ataupun usolli, saya niat sholat fardhu zuhur, fardhul maghrib, dari mana? Dari hadis ini. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini tinjauan fikih. Orang hanya dapat apa yang ia niatkan. Sekali lagi, orang hanya sesungguhnya, seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dari hadis ini berarti niat itu memiliki tujuan, memiliki fungsi. Fungsi yang pertama dalam tinjauan fikih nih Pak ya, fikih ya. Saya udah nggak bicara tasawuf atau adab akhlak tadi, itu sudah. Bagaimana peran niat dalam amal kita. Kita sekarang tinjauannya fikih. Dalam tinjauan fikih, niat itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Ini fungsi yang pertama. Bapak sekarang duduk dengan niat iktikaf, jadi ibadah. Tapi sekarang yang belum niat iktikaf hanya duduk biasa, bukan ibadah. Sekarang makanya niat sekarang juga, niat iktikaf. Saya niat iktikaf dalam masjid. Dah gitu aja. Karena Allah. Jadi ibadah. Membedakan mana sekarang ini. Ada orang berdiri, ruku, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri. Sholat bukan? Belum tentu. Bisa jadi senam. Paham ya Pak? Bisa jadi mungkin yoga. Bisa jadi. Sehingga yang membedakan antara senam dengan sholat, apanya? Niat. Membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Karena Nabi bilang, seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Misalnya seseorang pergi, dia pakai kain putih, maaf, dia kasih bawa beras. Bawa beras, kasih kepada fakir miskin. Apakah ini bisa langsung jadi zakat fitrah? Enggak. Bisa jadi sedekah biasa, bisa jadi hadiah, bisa jadi bayar utang beras. Bisa jadi mungkin karena dulu pernah ngutang beras, akhirnya dia ngasih beras. Jadi memberi beras kepada fakir miskin itu bisa jadi macam-macam bentuknya. Berarti yang membedakan apanya? Niat. Jadi yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah, niat. Tapi yang kedua, tujuan niat adalah membedakan suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Mungkin sama, mirip-mirip, tapi yang membedakan niat. Misalnya saat ketika sholat zuhur dan sholat asar. Ada orang sholat 4 rakaat. Apa pada waktu sekarang? Apakah pasti dia sholat zuhur? Belum tentu. Jangan-jangan qadha, melunasi hutang sholat asar setahun yang lalu. Perbuatannya sama-sama 4 rakaat. Apalagi kalau lagi sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat sunnah subuh, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Kemudian 2 rakaatnya sholat subuh, nggak pakai kunut. Yang membedakan subuh dengan sholat sunnah sebelum subuh apa? Niat. Maka fungsi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Jelas Pak sampai sini ya? Nah maka kalau seseorang hanya niat, saya niat sholat, itu belum bisa membedakan sholat apa, gitu ceritanya. Saya niat sholat zuhur, wajib. Menyebutkan saya niat sholat, itu wajib. Kemudian saya niat sholat belum cukup, tambahin sholat apa? Karena sholat macam-macam.
tambahin sholat zuhur. Sholat zuhur ada yang wajib, ada yang sunnah. Loh, kapan sholat zuhur itu sunnah? Ayo, makanya harus menyebutkan fardo. Usolli fardo zuhri. Saya niat sholat zuhur fardu wajib. Karena sholat zuhur ada yang sunnah kapan? Kalau udah sholat zuhur. Nih Bapak sekarang sholat zuhur. Bapak pengen nemenin istri di rumah berjamaah sholat zuhur lagi. Ini sunnah nih. Sholat zuhurnya wajib apa sunnah? Sunnah. Karena Bapak udah sholat zuhur. Kewajibannya terpenuhi kan? Misalnya ketika kita habis sholat kayak gini, terus ada saudara kita yang baru datang, dia celingak-celinguk, udah selesai nih jamaahan. Bapak pengen bersodakoh yang paling besar, sodakoh pahala jamaah. Masya Allah. Gimana caranya? Bapak sholat temenin dia sholat. Dulu di zaman sahabat Nabi begitu. Karena orang kalau di zaman sahabat Nabi Pak, nggak jamaah, musibah. Kita sekarang ini biasa aja. Kalau di zaman sahabat itu nggak jamaah, musibah. Sampai nanti setelah kalau nggak jamaahan dicari, oh nggak ada. Fulan disebut namanya sama Nabi. Fulan kemana? Oh nggak jamaah. Itu nanti setelah pulang jamaah, setelah pulang sholat, jamaah itu pergi mengunjungi orang yang tadi nggak jamaah, kemudian mengatakan sabar ya Pak, sabar. Semoga nanti lain waktu kita bisa berjamaah lagi. Ditakziahin Pak. Sudah kayak orang kematian anak kalau zaman dahulu itu. Makanya ketika ada sahabat yang baru datang nggak dapat jamaahan, maka Nabi bilang, siapa yang mau nemenin dia bersedekah, sholat lagi, sunnah kita nemenin dia sholat lagi 4 rakaat. Niatnya kayak gimana? Kayak sholat zuhur biasa. Nah, sholat zuhur yang kedua tuh hukumnya Bapak apa? Sunnah apa wajib? Nah, maka harus disebutkan fardo. Usolli fardo zuhri. Kemudian karena kita ini jadi makmum, belum tentu orang yang sholat di belakang kita tuh jadi makmum. Jangan kepedean. Misalnya kita lagi sholat nih Pak, terus di belakang kita ada yang ikut sholat, terus tiba-tiba kita ngencengin suara Allahu Akbar, padahal sholat badiah. Belum tentu dia menjadi makmum. Jangan terlalu kepedean. Yang membedakan antara sholat dia di belakang jadi makmum atau enggak, niat. Dia niat enggak menjadikan kita sebagai imamnya. Makanya harus ada kata-kata makmuman. Usolli fardo zuhri makmuman. Menjadi makmum itu diwajibkan. Maka jadi kalau ada yang tanya-tanya, ini gimana, kenapa harus usolli, kenapa harus fardo, kenapa harus zuhri, dan terakhir di dalam buku itu saya tulis, di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya juga disunahkan kita ngencengin niat sebelum sholat nih, sebelum takbir, niatkan dalam hati, tapi sunnah kita melafazkan usolli fardo zuhri, saya niat sholat fardu zuhur, pakai suara, pakai lisan. Baru nanti ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat lagi, dalam hati niatnya, saya niat sholat fardu zuhur makmum. Kalau wudu, sebelum wudu kita ketika membasuh tangan, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar. Dari mana itu? Disebutin di lidah, di lafaz. Dari mana dalilnya? Itu saya sebutin di situ. Di situ dalilnya adalah qiyas. Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada. Pernah nggak Nabi itu menyebutkan nawaitul wudu'a atau usolli fardo? Pernah nggak sih Nabi kayak gitu? Ini kadang-kadang orang agak-agak jahil lah gitu kan. Kalau Nabi nggak buat berarti nggak boleh. Banyak kalau gitu ceritanya nanti. Nabi nggak lakukan berarti haram. Nah, itu hukum, pengambilan hukumnya itu bagaimana ceritanya? Kalau Nabi nggak buat berarti haram. Ini keliru, banyak yang nggak benar nanti. Misalnya Nabi nggak baca Quran dari handphone. Apa kira-kira nanti baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Tapi dari handphone pernah nggak Nabi lakukan? Nggak pernah sih. Berarti haram. Jadi repot jadinya. Oh, Nabi nggak pernah. Dia maunya yang ibadah saja. Misalnya, Nabi nggak pernah pakai kaos oblong doang sholat.
Mana pernah Nabi sholat pakai oblong doang? Apa orang jadi haram memakai kaos oblong ketika sholat? Enggak, yang penting auratnya tertutup. Nah ini jadi repot kalau ngambil apalagi batik. Tambahlah lagi, nggak ada batik di zaman Nabi, tambah lagi ini kan. Jadi repot kalau ngambil pengambilan hukumnya kayak gitu tuh nggak benar. Nah tapi dalilnya di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Kias ada nggak kiasnya gitu mestinya. Ijma'nya ada nggak? Jadi bukan hanya Quran dan hadis. Nah kiasnya ada di dalam apa namanya, di dalam buku itu saya sebut kiasnya kepada haji. Nabi melafazkan niat hajinya, labbaik Allahumma bihajjatin wa umroh. Ya Allah saya niat haji dan umroh. Nabi sebutin dengan lidah tuh, Nabi sebutin dengan lisan. Maka ibadah-ibadah lain karena Nabi pernah melafazkan niat haji atau umroh, maka kita di ibadah-ibadah lain sama ulama dikiaskan, disamain. Kias itu artinya disamain. Sebagaimana haji dan umroh Nabi lafazkan, maka ibadah lain juga sunnah dilafazkan. Tujuannya biar saat ketika kita melafazkan niat, hati kita tuh udah tertata, hati kita udah siap. Bapak zikir dengan hati, zikir dengan lafaz, mana yang lebih khusyuk? Zikir dalam hati doang. Ayo Pak, sekarang kita zikir la ilaha illallah 100 kali dalam hati aja. Apa yang terjadi? Tidur. Nggak ada yang zikir, malah kita zikir kolbi aja, zikir dalam hati aja, nggak ada zikirnya, malah zikir enggak, malah yang ada tidur. Yang kita akan lebih semangat, hati kita akan lebih tertata ketika kita ucapkan. Bapak setiap hari di depan cermin, saya bisa, saya mampu, saya kaya, saya dermawan, saya baik, saya soleh. Depan cermin diucap, lama-lama masuk dalam pikiran kita dan hati kita, akan lebih bagus di dalam hati kita dalam membentuk karakter kita. Itu tiap hari begitu masuk. Jadi apa yang kita ucap itu akan masuk ke dalam hati. Makanya sunnah ketika kita niat, kita melafazkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.